Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Romania Nadiroh dengan NIM 20202020078. Saya di sini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya dengan mata kuliah Pengembangan Media dan Sumber Belajar dengan dosen pengampu Ibu Husna Lutfiah MPD. Baiklah, materi yang pertama ini mengenai konsep dasar teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan merupakan suatu proses pengembangan, penerapan, dan penilaian sistem-sistem, teknik, dan alat bantu untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar manusia. Jadi, teknologi pendidikan ini mengenai software maupun hardware-nya. Software antara lain menganalisis dan mendesain urutan atau langkah-langkah belajar berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Peran dan fungsi teknologi informasi dalam konteks yang lebih luas, yaitu dalam manajemen dunia pendidikan berdasarkan studi tentang tujuan pemanfaatan TI di dunia pendidikan terkemuka di Amerika, Alavi dan Galupe. Berikut beberapa tujuan pemanfaatan TI, yaitu memperbaiki competitive positioning, kedua meningkatkan kualitas pembelajaran dan pengajaran, yang ketiga meningkatkan kepuasan siswa, meningkatkan pendapatan dan mengurangi biaya operasi, dan mengembangkan produk dan layanan baru. Beberapa alat yang digunakan sebagai teknologi pendidikan menurut Nasution ialah papan tulis, peta dan globe, gambar, buku, model, film, koleksi, tape recorder. Teknologi tidak merupakan kunci ke arah sukses yang pasti dalam pendidikan, akan tetapi teknologi pendidikan menunjukkan suatu prosedur atau metodologi yang dapat diterapkan dalam pendidikan. Berikutnya materi kedua mengenai ruang lingkup, manfaat, serta mengapa perlu media pembelajaran di dalam kegiatan belajar. Di dalam kegiatan belajar mengajar. Ruang lingkup merupakan cakupan atau batasan kegiatan yang harus dilakukan oleh guru dan siswa dalam kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan serta secara efektif dan efisien. Ruang lingkup tersebut meliputi materi, media, pendekatan, alokasi waktu, metode, pola pembinaan terpadu, kompetensi dasar, peserta didik, dan evaluasi. Materi yang diajarkan haruslah sesuai kurikulum yang telah ditetapkan. Media pembelajaran termasuk sarana dan prasarana merupakan bagian penting untuk menunjang suatu kegiatan belajar dan mengajar dalam kegiatan belajar dan pembelajaran, baik itu sarana prasarana di sekolah maupun yang dimiliki oleh siswa itu sendiri. Dalam kegiatan belajar mengajar, pendekatan sangatlah penting dilakukan oleh seorang guru kepada siswanya. Hal ini bertujuan untuk memberikan motivasi kepada siswa agar memiliki semangat belajar yang tinggi. Misalnya memberi saran maupun pengarahan kepada siswa apabila siswa tersebut melakukan kesalahan dalam kegiatan belajarnya. Seorang pengajar harus bisa mengatur alokasi waktu belajar agar sesuai dengan waktu yang diperlukan untuk menyampaikan materi yang ada, agar sesuai dengan waktu yang diperlukan untuk menyampaikan materi yang ada, agar dapat mencapai target yang telah direncanakan. Setiap guru memiliki metode atau cara dalam menyampaikan suatu materi kepada siswa. Yang terpenting adalah bagaimana agar siswa tersebut merasa nyaman dan tidak bosan dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. Guru sebaiknya memberi kesempatan kepada siswa untuk berdiskusi dalam memecahkan suatu masalah. Pola pembinaan terpadu merupakan pola pembelajaran yang menekankan pada pembinaan kepada siswa untuk mampu bersikap mandiri dalam memecahkan setiap masalah. Dalam menentukan hasil akhir dari kemampuan siswa, seorang guru memberikan evaluasi berupa pertanyaan, tes maupun tugas kepada siswa, lalu menganalisinya untuk mengetahui bagian-bagian mana yang masih terdapat kesalahan-kesalahan maupun yang belum dimengerti oleh siswa. Manfaat media pembelajaran menurut beberapa ahli. Yang pertama,
penyeragaman penyampaian materi pembelajaran. Kedua, proses belajar mengajar menjadi lebih menarik, jelas, dan interaktif. Yang ketiga, efisiensi waktu dan tenaga. Keempat, meningkatkan kualitas hasil belajar para murid. Kelima, memungkinkan kegiatan belajar yang fleksibel atau dapat dilakukan di mana saja. Yang keenam, menumbuhkan sikap positif siswa. Manfaat media pembelajaran sendiri untuk memudahkan guru dalam menjelaskan materi rumit. Metode pembelajaran yang digunakan bisa lebih bervariasi. Efisiensi dalam penggunaan waktu dan tenaga dapat lebih mudah memfokuskan perhatian murid pada materi yang sedang dipelajari. Menata suasana kelas agar lebih hidup dan interaktif, membuat siswa menjadi lebih aktif di kelas dan tidak mudah merasa bosan di kelas. Tercapainya tujuan kegiatan belajar mengajar secara efektif. Materi ketiga mengenai konsep, fungsi, prinsip, dan ciri media pembelajaran. Langsung saja, konsep media pembelajaran ialah media yang membawa pesan-pesan atau informasi yang bertujuan instruksional atau mengandung maksud-maksud pengajaran. Media pembelajaran meliputi alat yang secara fisik digunakan untuk menyampaikan isi materi pengajaran yang terdiri dari buku, tape recorder, kaset, video, kamera, film, slide, foto, gambar, grafik, televisi, dan komputer. Ada dua fungsi utama media pembelajaran yang perlu kita ketahui. Fungsi pertama yaitu sebagai alat bantu pembelajaran. Yang kedua, melicinkan jalan menuju tercapainya tujuan pembelajaran. Hal ini dilandasi keyakinan bahwa kegiatan pembelajaran dengan bantuan media mempertinggi kualitas kegiatan belajar siswa dalam tenggang waktu yang cukup lama. Itu berarti kegiatan belajar siswa dengan bantuan media akan menghasilkan proses dan hasil belajar yang lebih baik daripada tanpa bantuan media. Fungsi kedua sebagai media sumber belajar. Sumber belajar dapat dikelompokkan menjadi 5 kategori, yaitu manusia, buku perpustakaan, media massa, alam lingkungan, dan media pendidikan. Media pendidikan sebagai salah satu sumber belajar ikut membantu guru dalam memudahkan tercapainya pemahaman materi ajar oleh siswa serta dapat memperkaya wawasan peserta didik. Jadi, dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip pemilihan media pembelajaran adalah yang pertama, media yang dipilih harus sesuai dengan tujuan dan materi pembelajaran, metode mengajar yang digunakan serta karakteristik siswa yang belajar. Yang kedua, untuk dapat memilih media dengan tepat, guru harus mengenal ciri-ciri dari setiap media pembelajaran. Ketiga, pemilihan media pembelajaran harus berorientasi pada siswa yang belajar. Artinya, pemilihan media untuk meningkatkan efektivitas belajar siswa. Keempat, pemilihan media harus mempertimbangkan biaya pengadaan, ketersediaan bahan media, mutu media, dan lingkungan fisik tempat belajar siswa. Ciri media pembelajaran yang akan disajikan menurut beberapa ahli yaitu ciri fiksatif. Ciri ini menggambarkan kemampuan merekam, menyimpulkan, melestarikan, dan mengkonstruksi suatu peristiwa atau objek. Yang kedua, ciri manipulatif. Kemampuan media dari ciri manipulatif memerlukan perhatian sungguh-sungguh karena apabila terjadi kesalahan dalam pengaturan kembali urutan, kejadian atau potongan bagian yang salah, maka akan terjadi pula kesalahan dalam penafsiran. Yang ketiga, ciri distributif. Ciri distributif dari media memungkinkan suatu objek atau kejadian ditransformasikan melalui ruang dan secara bersamaan kejadian tersebut disajikan kepada peserta didik dengan stimulus pengalaman yang relatif sama mengenai kejadian ini. Baiklah, materi keempat mengenai teknologi sebagai sebuah pendekatan dalam problem pendidikan. Masalah fundamental artinya dari kesatuan sistem itu adalah suatu cara yang disusun secara makro dari tingkat perencanaan hingga implementasinya ke arah tujuan pendidikan yang diharapkan. Dari sinilah tergambar bagaimana sesungguhnya pendidikan itu sendiri melahirkan anak didik yang cerdas dan bermoral.
adalah suatu kemestian, cerdas berkualitas, dan akhlakul karimah. Itulah sesungguhnya arah pendidikan anak bangsa. Yang kedua, masalah anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan mempunyai peran penting untuk bisa tercapainya cita-cita atau tujuan pendidikan. Anggaran pendidikan sangat berpengaruh dalam proses penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan bermoral, dan termasuk juga profesionalisme guru. Guru selama ini dituntut untuk berhikmat secara sempurna dalam melahirkan anak-anak berkualitas. Dengan rendahnya anggaran pendidikan membuat penghargaan pahlawan tanpa tanda jasa itu menjadi rendah. Yang ketiga, masalah kompetensi guru. Persoalan guru memang tak hanya menyangkut dengan kesejahteraannya, tetapi juga mengenai kompetensi seorang guru yang akan membawa dampak terhadap hasil proses pendidikan. Yang keempat, masalah sarana dan prasarana pendidikan. Lemahnya mutu pendidikan di negara Indonesia juga didasari oleh kurangnya sarana dan prasarana, persoalan buku umpamanya, yang akhir ini menjadi beban bagi siswa atau pelajar, sehingga siswa susah mendapatkan buku-buku. Tidak hanya buku yang jadi persoalan pendidikan sekarang, masih banyak yang lainnya, misalnya laboratorium. Tidak semua sekolah mempunyai sarana laboratorium yang memadai. Yang kelima, pengelolaan dan efisiensi masalah. Pengelolaan dan efisiensi pendidikan diantaranya dikelompokkan berdasarkan 5 hal: kinerja dan kesejahteraan guru, proses pembelajaran yang konvensional, jumlah dan kualitas buku yang belum memadai, keterbatasan anggaran, ketersediaan anggaran yang memadai dalam mutu sumber daya manusia pengelola pendidikan. Pendekatan dalam pembelajaran secara garis besar dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu teacher-centered, berpusat pada guru, dan student-centered, berpusat pada siswa. Solusi untuk mengatasi permasalahan pendidikan. Yang pertama, solusi masalah pemerataan pendidikan. Membangun gedung sekolah seperti SD Inpres dan atau ruangan belajar, menggunakan gedung-gedung sekolah untuk double shift. Solusi masalah mutu efisiensi dan relevansi pendidikan. Upaya pemecahan masalah-masalah mutu pendidikan dalam garis besarnya meliputi hal-hal yang bersifat sebagai fisik dan lunak, personalia, dan manajemen. Baiklah, materi yang kelima yaitu mengenai teknologi komunikasi di dalam pendidikan. Maksud teknologi komunikasi adalah peralatan perangkat keras (hardware) dalam sebuah struktur organisasi yang mengandung nilai-nilai sosial yang memungkinkan setiap individu mengumpulkan, memproses, dan saling tukar-menukar informasi dengan individu lainnya. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi memberi solusi pada proses pembelajaran yang selalu terhambat dan terkendala waktu serta tempat. Dengan adanya TIK, sekat ruang dan waktu bisa ditiadakan. Jadi belajar bisa di mana saja dan kapan saja. Kendala siswa karena keterbatasan buku sudah menemukan solusi dengan mempergunakan buku elektronik atau e-book. Media pembelajaran lain pun semuanya sudah memanfaatkan keberagaman teknologi. Hal-hal tersebut menggambarkan betapa pengaruh TIK di dunia pendidikan sangat terasa. Manfaat teknologi dan komunikasi dalam dunia pendidikan yaitu menambahkan informasi. Manfaat pertama penggunaan teknologi ialah sebagai sarana pendukung bagi siswa dan pendidik untuk mencari informasi lebih luas, selain menggunakan sumber dari buku dan media cetak. Meningkatkan kemampuan belajar. Hal ini terjadi karena informasi yang ada di internet lebih hidup dan lebih update, sehingga para siswa bisa dengan mudah mengakses informasi baru yang diperlukan di bawah pengawasan guru. Memudahkan akses belajar. Proses pembelajaran dapat dipermudah dengan teknologi di dalam pendidikan. Misalnya, guru dapat memberikan materi atau tugas belajar melalui email sehingga peserta didik
bisa segera menyelesaikan dan mengumpulkan tugas tersebut. Materi lebih menarik menggunakan teknologi dalam pendidikan dapat membuat peserta didik lebih nyaman dan tidak terkesan jenuh atau monoton, karena penyampaian informasi melalui teknologi canggih terlihat lebih variatif dan modern, meningkatkan minat belajar. Baiklah, materi ke-6 yaitu mengenai media pendidikan dalam proses pembelajaran. Media merupakan sesuatu yang bersifat menyalurkan pesan dan dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan siswa sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar pada dirinya. Penggunaan media secara kreatif akan memungkinkan audien untuk belajar lebih baik dan dapat meningkatkan performa mereka sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Sementara itu, Briggs berpendapat bahwa media adalah sebagai alat fisik yang dapat menyajikan pesan serta merangsang siswa untuk belajar. Alat bantu yang dipakai adalah alat bantu visual, misalnya gambar, model, objek, alat-alat lain yang dapat memberikan pengalaman. Levy dan Lenz mengemukakan 4 fungsi media pembelajaran, khususnya media visual, yaitu fungsi atensi, fungsi afektif, fungsi kognitif, fungsi kompensatoris. Proses belajar mengajar pada hakikatnya adalah proses komunikasi, yaitu proses penyampaian pesan dari sumber pesan melalui saluran atau media tertentu ke penerima pesan. Pesan yang akan dikomunikasikan adalah isi ajaran atau pendidikan yang ada dalam kurikulum. Sumber pesannya bisa guru, siswa, orang lain, ataupun penulis buku dan prosedur media. Baiklah, materi yang terakhir yaitu kriteria penggunaan media pendidikan. Secara ringkas, cara memilih media pembelajaran dapat dilihat berikut ini dengan cara memilih media yang telah tersedia di pasaran yang dapat dibeli guru dan langsung dapat digunakan dalam proses pengajaran atau pendidikan. Memilih berdasarkan kebutuhan nyata yang telah direncanakan, khususnya yang berkenaan dengan tujuan yang telah dirumuskan secara khusus dan bahan pelajaran yang hendak disampaikan. Ada beberapa langkah dalam memilih media yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Yang pertama, biaya yang murah, baik saat pembelian, dalam pengoperasian, dan pemeliharaan. Kesesuaian dengan metode pengajaran yang digunakan, kajilah kelainan teknisnya. Yang ketiga, kesesuaian dengan karakteristik peserta didik. Keempat, pertimbangan praktis, kemudahan, keamanan, kesesuaian dengan fasilitas yang ada, keawetan, dan memudahkan pemeliharaan. Yang kelima, ketersediaan media. Berikut suku cadangannya di pasaran. Penggunaan media pembelajaran dalam proses pembelajaran perlu mempertimbangkan beberapa prinsip, yaitu tidak ada suatu media pun yang paling baik untuk semua tujuan. Semua media hanya cocok untuk tujuan pembelajaran tertentu, tetapi mungkin tidak cocok untuk pembelajaran yang lain. Yang kedua, media adalah bagian integral dari proses pembelajaran. Hal ini berarti bahwa media bukan hanya sekedar alat bantu mengajar guru saja, tetapi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses pembelajaran. Penetapan suatu media haruslah sesuai dengan komponen lain dalam perancangan pembelajaran. Tanpa alat bantu mengajar, mungkin pembelajaran tetap dapat berlangsung, tetapi tanpa media itu tidak akan terjadi. Media apapun yang hendak digunakan, sasaran akhirnya adalah untuk memudahkan belajar peserta didik. Kemudahan belajar peserta didik haruslah dijadikan acuan utama pemilihan dan penggunaan suatu media. Penggunaan berbagai media dalam satu kegiatan pembelajaran bukan hanya sekedar selingan atau pengisi waktu atau hiburan, melainkan mempunyai tujuan yang menyatu dengan pembelajaran yang berlangsung. Pemilihan media hendaknya objektif, yaitu didasarkan pada tujuan pembelajaran, tidak didasarkan pada kesenangan pribadi tenaga pengajar. Yang keenam, penggunaan beberapa media sekaligus akan dapat membingungkan peserta didik. Penggunaan multimedia tidak berarti menggunakan media yang banyak sekaligus, tetapi media tertentu dipilih untuk tujuan tertentu dan media yang lain untuk tujuan yang lain pula.
Kebaikan dan kekurangan media tidak tergantung pada kekonkretan dan keabstrakannya saja. Media yang konkret wujudnya mungkin sukar untuk dipahami karena rumitnya, tetapi media yang abstrak dapat pula memberikan pengertian yang tepat. Dalam hubungannya dengan pentingnya penggunaan media, maka dapat disimpulkan bahwa pentingnya pemilihan media yakni sebagai berikut. Perhatian siswa terhadap pengajar sudah berkurang akibat membosankan mendengarkan guru. Bahan pengajaran siswa yang dijelaskan guru kurang dipahami siswa. Guru tidak bergairah untuk menjelaskan bahan pengajaran melalui penuturan kata-kata akibat kelelahan dalam mengajar. Alat untuk memperjelas bahan pengajaran pada saat guru menyampaikan pelajaran. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Kepada Ibu Husna Lutfiah saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.